pemirsa masih bersama kami di saatnya perempuan bicara dan juga masih bersama dengan Bang Faldo. Bang Faldo ini kan sempat dapat bocoran sedikit sih. Jadi dulu pernah kuliah ini kuliahnya agak nggak nyambung sama sekarang. Kalau dulu itu adalah ilmu fisika. Tapi sekarang terjun ke politik. Kenapa nggak setia sih Bang Faldo? Gemes banget nggak setia. Setia sama jurusannya maksudnya. Iya, passion sih. Passion. Sejak mahasiswa itu memang terlibat di dunia aktivisme ya. Jadi waktu itu belajar dari organisasi mahasiswa, dari himpunan, naik ke fakultas, naik ke tingkat universitas. Saya juga merasa saya ini benar nggak sih jalan hidup saya? Kadang-kadang juga begitu. Jadi jurusan fisikanya itu pressure, politiknya passion gitu ya. Sebenarnya saya juga nggak bilang nggak suka fisika, nggak juga. Saya suka, tapi saya nggak jago. Loh masa? Tapi dari gini deh, Kalau pada saat SMA tuh cita-citanya apa sih? Mau jadi fisikawan gitu atau gimana? Karena ini serius banget loh, masuknya UI, salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Kemudian masuk Imperial College, ini bukan hanya salah satu yang terbaik di United Kingdom atau di Inggris, juga salah satu yang terbaik di dunia. Ya mungkin waktu itu nggak banyak yang daftar kali ya. Tapi saya jadi pengen tahu nih, menurut Faldo sendiri, bukit algoritma yang sedang ramai dibicarakan ini bisa menjadi salah satu solusi nggak? Kalau bukit algoritma Silicon Valley harusnya lembah algoritma ya sebenarnya ya, bukan bukit algoritma. Tapi ada keinginan untuk membuat sebuah tempat yang dimana research itu penting ya kita harus hargai. Bang Faldo, ini kan tadi udah jelasin tuh kan panjang lebar, passionnya adalah meskipun tadi sempat punya background IPA lah ya kita bilangnya gitu. Tapi passionnya adalah di dunia politik. Keluarga ada dari politik? Oh enggak, alhamdulillah. Ibu, bapak, Alhamdulillah. encing, tante, semua disebut. Ini tangkap dulu ekspresinya ya. Enggak, alhamdulillah. Enggak, Alhamdulillah Mas Faldo. Ayah dan ibu saya itu sejak kecil memberikan saya kebebasan untuk memilih. Demokratis lah, di rumah kita tuh demokratis. Jadi demokratisasi itu hidup di rumah. Karena ayah pengusaha, sampai hari ini ibu pensiun dari sebuah perusahaan BUMN. Dan dua-duanya itu ya negotiable. Pilihan karir negotiable, pilihan istri negotiable, pilihan baru saya mau tanya itu loh. semua pilihan negotiable. Jadi sejak kecil kita memang diajarkan di rumah itu untuk ya kalau mau itu ya kasih tahu alasannya. Oh, asal alasannya Ya jelas boleh. nanti berdebatlah sedikit gitu kan. Tapi kan ini orang tua kan siapnya punya anak jadi researcher fisikawan gitu. Tahu-tahu belok gitu nggak Dosen. kaget gitu. Awalnya kaget sih. Belok profesi maksudnya Belok ya. profesi Tapi jadi mungkin politisi loh. Kekagetan ini mungkin dimulai sejak ngambil BEM UI kali ya. Oh gitu. Nah, jadi awalnya ibu itu kan punya bayangan bahwa jadi aktivis itu ya 98 seperti apa. Iya, iya. Tapi ya pelan-pelan dikasih tahu ke ibu saya belajar ini mas, saya belajar itu mas, saya kesini mas, saya kesitu mas. Jadi untuk teman-teman anak muda yang biasa bermasalah dengan karirnya, bermasalah dengan jodohnya ya, saya kira mungkin Kita dengerin iya maaf nih kalau mantul ini. Jadi saya kira teman-teman harus bisa berbicara dengan berargumentasi dengan baik. itu Nah menentukan syukur-syukur nanti bisa jadi jubir kalau udah bisa ini berargumentasi dengan baik di meja makan di rumah. Oh, oke. Jubir dirinya sendiri Jubir itu paling dirinya penting sendiri. gitu ya. Nah, Mas Faldo, aku tuh penasaran deh. Karena kan maksudnya ya dari keluarga kan gak ada yang masuk ke politik. Siapa sih orang yang paling berjasa untuk Mas Faldo pas pertama kali masuk partai misalnya? Banyak sih mbak sebenarnya orangnya. Banyak sih, jadi sejak aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa itu memang banyak berdiskusi dengan banyak tokoh ya. Tapi mungkin saya lebih ke kejadian sih mbak. Kejadian waktu itu mungkin ada yang ingat tahun 2012 itu penggusuran rel kereta api di Pondok Cina di beberapa daerah. Jadi di situ saya melihat bahwa policy ini penting gitu loh. Bahwa kebijakan ini penting terkait biaya pendidikan yang mahal sampai hari ini, bahwa undang-undang itu penting untuk kita sadari bahwa ini gamenya game politik gitu loh. Jadi waktu itu kita demonstrasi, kita ikut, kejadian-kejadian itu yang nge-trigger saya untuk melihat bahwa oh kayak gini caranya. Jadi waktu itu pernah turun Wah, demonstrasi waktu jadi di mana BEM UI aja? itu kayak 42
kali setahun saya demo Mbak. Jadi Minggu tuh agak 52 sering minggu sih. loh, setahun tuh Agak sering 52 sih Mbak. minggu Jadi loh. kalau seandainya Mbak buka Hampir tiap file-file minggu ya? BEM UI 2012 itu ya, itu waktu itu saya jadi ketua BEM-nya itu mungkin banyak sih yang sadar bahwa itu adalah konsekuensi dari pilihan. Pilihan untuk menjadi seorang yang muncul di publik dengan segala konsekuensinya. Istri, orang tua, keluarga besar, bahkan anak juga sudah tahu dan sudah paham. Saya sempat membaca di beberapa artikel, Bang Faldo mengatakan bahwa cita-citanya ini goalsnya ingin menjadikan demokrasi itu murah bagi masyarakat. Gimana itu? Lewat partai politik. Lewat partai politik. Lewat partai politik. Memangnya Artinya jangan mahal takut ya? untuk berpolitik. Memangnya Iya. mahal sekarang? Biaya politik saya nggak pengen bilang murah juga. Karena memang semuanya butuh biaya. Tapi saya percaya makin banyak orang-orang di politik yang percaya bahwa konten itu penting. Makin banyak politisi yang bicara lewat media sosial, lewat vlog, Nah. lewat YouTube. Media sosial itu termasuk cara berpolitik yang low cost nggak? Saya kira iya. Kalau yang kemarin itu high cost nggak? Karena kalau ada low cost pasti ada high cost. Kalau high cost mungkin lebih ke biaya-biaya operasional kali ya. Kalau bisa kita buka structure cost-nya. Mungkin biaya-biaya operasional, biaya media tidak murah, bikin baliho tidak murah. Ya, orang-orang yang mohon maaf punya duit banyak, balihonya segede gajah gitu. Aktivis balihonya sekecil ini gitu loh. Itu kan Oke. terjadi. Jadi saya kira perlu pemerataan juga ya mungkin perlu diatur negara walaupun sudah sebenarnya, walaupun sudah. Jadi sebenarnya paling mahal di mana sih kalau pengalaman Faldo kemarin di Sumbar tuh habis Paling berapa sih? mahal Kayaknya transparansi aja kepada Transparansi. Saya Kira-kira kira sih- kemarin tuh habis berapa gitu? Saya kemarin sih nggak sampai 1 miliar lah, tipis ya untuk pileg ya. Ya bagi saya bukan uang itu banyak sih. Iya, iya, iya. Itu 1 miliar banyak. Ya, banyak Ya, sih, dalam banyak apalagi banget. ketika pandemi sekarang belum tentu Iya, dapat banyak. segitu gitu loh. Iya, iya, iya. Iya kan? Dan itu yang bantu banyak sekali. Yang bantu banyak sekali. Jadi yang perlu saya kira untuk ditemukan adalah bagaimana formulasi agar lapangannya itu adil dan setara. Tidak ada perbedaan di antara orang yang punya uang banyak dan sedikit. Disitulah saya kira financial fair play itu penting gitu. Ada limit bagi seseorang untuk menjadi kepala daerah, misalnya jadi gubernur, limitnya 10 miliar laporan keuangannya. Lebih dari itu diskualifikasi. Nah kalau kayak gitu saya kira mungkin orang akan ketemu. Lebih terjangkau buat semua ketemu orang. caranya, dia udah kebayangin misalnya ketika pengen jadi gubernur, oke saya harus punya uang 10 miliar. Dan gimana caranya ini bisa lebih tepat, nggak lebih, karena kalau lebih saya didiskualifikasi. Jadi demokrasi bukan demokrasi murah sebenarnya, tapi demokrasi yang budgetable. Budget. Karena kalau murah nggak mungkin ya. Tadi kan Faldo aja udah bilang itu udah uang yang cukup banyak. Banyak itu, berapa Luar nolnya itu? biasa, 1 Iya. miliar. Iya kan? Bisa mengubah kehidupan banyak generasi muda yang putus sekolah. Betul. Ibaratnya seperti Betul. itu. Terima kasih ya Mas Faldo Thank you. udah datang ke sini, main Thank ke you banget, sini. saya terima kasih. Berbagi Iya loh. pikiran, berbagi inspirasi. Pokoknya mudah-mudahan buat Mas Faldo dilancarkan Amin, segala amin. segala Saya niat terima kasih. baiknya. Abis ini kita akan kedatangan narasumber lagi yang ada hubungannya dengan royalti musik ini. Wah. Penasaran kan? Tetap di Saatnya Perempuan Bicara.